air. Itu kan ini udah ada standarnya semua ini. Oh, ada standarnya, Pak. Iya. Berarti yang beda tuh cuma hanya luas lahan Iya. irigasi Iya. sama kebutuhan konsumsi air. Iya, betul. Konsumsi air itu berdasarkan kalau konsumsi air juga ada standarnya kan untuk lahan pertanian itu berapa konsumsi airnya? Hujan lagi, hujan. Itu kan untuk padi ada berapa milimeter per hari kan ada itu. Itu. Ada lagi? Kalau untuk persiapan lahan itu apa, Pak? Sama? Sama ada kemarin tuh kita bahas juga kan persiapan lahan itu ada apa namanya? Udah ada anunya juga kan? Karena kan persiapan lahan itu airnya tidak akan berubah, pasti akan segitu-segitu aja. Oke, nanti saya review lagi. Kalau kebutuhan air konsumsi ini untuk tanaman, ini beda. Ini Iya, kalau itu tanaman. Tanaman udah oke. Kalau KC itu kan memang ada standarnya kan? Iya, koefisien tanamannya. Nah, itu udah ada standarnya. Kalian tinggal ke standar di Federation Association Organization atau FAO. Federation Agriculture Organization atau singkatannya FAO. Di buku FAO itu udah lengkap KC untuk tanaman. Untuk kebutuhan air untuk persiapan lahan. Nah, itu sama kayak ini untuk ini. Iya, itu, yang itu sama. Yang ini IR-nya. Iya. RM. Pakai rumus yang ini, Pak. IR sama dengan M. Pangkat K. Bentar. Saya miringin HP saya dulu. Itu ya irigasi, yang atas irigasi ya, bawah untuk penyuluhan ditambah dengan lapisan. Nah, itu kan ada sana di bawah tuh, yang di bawah tuh S-nya 250 mm termasuk itu untuk persiapan lahan itu udah ada standar bawah itu. Kalau nggak pakai persamaan kan bisa pakai yang di bawah. Oh, berarti langsung ketetapan aja ya, Pak? Ya. Berarti IR sama dengan ketetapannya, sama dengan S ya? Sebesar 50 mm kebutuhan persiapan tuh. 50 mm tuh yang terakhir tuh. Itu baca lagi. Ini. Ya kan? Untuk persemaian. Iya, termasuk persemaian kan? Ya. 250 itu udah masuk persemaian kan? Iya, 250 udah termasuk persemaian. Iya. Berarti untuk IR-nya yang di sini didapat untuk persiapan lahan, berarti untuk ini juga dari sini 250 ya, Pak? Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut perkolasi. Nah, itu kan perkolasi itu kan kalau nggak salah ya, perkolasi itu kan apa namanya, setelah infiltrasi kan? Ya. Nah, itu kan ada standar itu juga tuh, udah ada. Di hidrologi juga kan pernah kita bahas juga. Untuk nanya ini kan ini selama setengah bulan, Pak. Berarti kalau di tahun itu tinggal dikalikan saja atau bagaimana, Pak? Iya. Kalau tebalan masing-masing ketebalan 50 meter atau 33,3 mm per hari selama setengah bulan. Sebulan dan 2 bulan selama sebulan dan 2 bulan setelah transplantasi. Setelah penanaman, transplantasi itu penanaman. Iya. Berarti dari awal sampai penanaman itu butuhnya 3,3.
Setelah itu kan nggak lagi. Oke. Berarti ini dia Kita pakainya tinggal 3, kita hitung, kita kan penanaman padi itu kan penanaman penyemayan atau irigasi untuk lahan pertanian sawah itu kan penanaman kita bukan setahun hitungnya, itu berapa kali tanam. Kita nanam kan kalau lahan pertanian kan 2 sampai 3 kali setahun kan. Oke. Ya nggak? Iya, iya. Nah, setelah itu kan selebihnya apa namanya lahan sawahnya dibiarkan agar tidak istilah itu kalau dulu kalau secara ilmiah itu ketika kita menanam lahan pertanian itu kan menimbulkan apa namanya istilah itu emisi. Nah untuk mengurangi emisi ya dan juga apa memperbagus kualitas padinya atau berasnya, makanya kita ada jeda sebelum penanaman selanjutnya. Seperti itu. Kalau perkolasi ini berarti ini aja ketetapan ini aja Pak. Ya, Untuk perkolasi kan kita sama karena kita memang tidak bisa mengukur kan perkolasi itu kan di dalam tanah kecuali infiltrasi. di dalam tanah. Berarti kita pakainya tergantung tanah karakteristik di tanah yang kita ini dong Pak. Kan ini untuk tanah lempung sama pasir kan beda nih. Ya, kalau kita pasti lempung dong, nggak mungkin pasir. Pasirnya lempung aja berarti. Ya. Kecuali kalau kamu lahan yang lainnya, bukan lahan pertanian. Kan kalau lahan pertanian pasti lempung, jarang terjadi pasir kan. Oke, baik Pak. Lanjut ke hujan efektif. Kalau untuk hujan efektif, kalau nggak yang ini, boleh kalian pakai hujan persamaan yang pernah kita bahas di hidrologi juga. Ini persamaannya agak ribet sih. Oke, boleh pakai yang di hidrologi. Efisiensi irigasi. Bisa pakai yang ini juga nggak apa-apa. Yang penting di metodenya aja nanti disesuaikan. Metode penelitiannya. Baik Pak. Efisiensi irigasi. Tergantung utama untuk kerja sistem. Kalau efisiensi irigasi itu tergantung nggak bisa ditebak juga sih, tergantung kita pemakaiannya. Kamu lihat aja jurnal-jurnal yang udah ada. Baik Pak. Terus areal irigasi. Nah ini kan lanjut ke kebutuhan rumah tangga dan perkotaan ya Pak. Ya. Nah ini kan gampang ya, tinggal kamu kebutuhan air per orang lihat sama kebutuhan penduduknya ke total penduduk udah dapat. Udah Pak, kali ini kayaknya saya udah Iya. sesuai sama ini kan. Ya. Kalau yang kota. Iya benar. Ambil maksimal aja. Paling mengambil maksimal kan Pak? Ya. Nanti kamu lihat kebutuhan penduduknya di sana berapa, dua kecamatan tinjauan kamu kan tinjauan kalian kan 2 kecamatan nih misalnya kan ya. Total penduduknya berapa? Ada 500.000 kalau 500.000 berarti kalian ngambil yang kota besar. Kalau yang jumlah penduduknya kecil dari 500 kecil misalnya kecil dari 500.000 ya berarti kalian ngambil kota sedang. Gitu. Pak maaf, kan kalau kita ngambil acuannya itu kan per kecamatan, tapi kan sedangkan ini kategori per kota. Apa kita masukin kategori per kota dulu atau langsung ke per kecamatan? Aja langsung berdasarkan jumlah penduduk aja. Oh, langsung aja. Jumlah penduduk kalian berapa? Oke, misalnya kalau jumlah penduduk saya kan 30
3.000, berarti maksudnya kota kecil. Ya, ya. Kalau air industri ini bagaimana Pak? Hah? Air industri ini bagaimana? Yang mana? Makin persen-persenan apa enggak Pak? Industri kita pakai yang wilayah aja deh. Wilayah. Ya. Kan berarti kan kalau wilayah berarti kan 40% lebih besar dari kebutuhan industrinya. Kebutuhan domestiknya. Ya. Oke. Nah, peternakan? Peternakan boleh sih kalau kalian mau itu juga, itu berdasarkan itu aja. Tapi nggak usah lah, peternakan tapi kak. Apa nyari data jumlah hewannya susah Pak? Ya nggak usah lah, kalau peternakan sampai domestik aja, sama industri. Berarti itu kan untuk kebutuhannya Pak. Untuk Ya. kebutuhannya untuk di jumlah Q kebutuhan kan? Ya. Ya. Q kebutuhan. Ya, Tresna silakan Tresna. Oh iya Pak. Pak kan dari sekitar kan kemarin itu mencakup 2 kecamatan. Nah itu untuk jumlah penduduknya itu dihitung masing-masing per kecamatan atau di jumlah? Enggak dijumlahkan aja, di total. Dari kedua kecamatan. Iya, dari tersebut. di total. Oke, siap. Terima kasih Pak. Kebutuhan pemeliharaan sungai ini nggak usah berarti Pak? Gimana? Ini yang kebutuhan air pemeliharaan sungai nggak usah? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Ya Tresna, ada lagi? Sorry ya, suara kalian kurang jelas karena di sini hujan. Itu Pak mau nanya yang apa sih namanya? Yang persentase jumlah penduduk. Kan kita kan kemarin dapat datanya itu kan cuma di tahun 2024. Gimana? Kurang jelas suaranya? Untuk persentase kenaikan jumlah penduduk per tahunnya, ya. itu dapat dari mana? Kan kita kemarin kan dapat data yang dari BPS wilayah Bogor itu kan cuma di tahun 2024. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk tugas ini kan dimintanya di tahun 2025 kan Pak? Ya, itu kan. Nah, kemarin itu kan kita udah bahas persamaannya. Udah saya tunjukin nggak sih persamaannya ke kalian kemarin? Jadi kita cari dulu pertumbuhan per tahun. Nah, sudah dapat nanti pertumbuhan per tahun, baru kalian masukin ke persamaan pertumbuhan per 10 tahun. Kalau yang per 10 tahun itu saya lupa yang per tahunnya, tapi kalau per tahunnya, per 10 tahunnya kalau nggak salah itu pertumbuhan penduduk per 10 tahun itu sama dengan jumlah total penduduknya, jumlah total penduduk pertumbuhan per 1 tahun dikali berapa gitu kan ya, dikali persentase pertumbuhan penduduk, persentase pertumbuhan penduduk pangkat prediksi tahunnya gitu. Untuk mengetahui jumlah kenaikan faktor persenannya dari mana Pak? Kalian hitung dulu per tahunnya. Itu ada persamaannya juga itu. Persamaan pertumbuhan penduduk per tahun. Bentar ya.
bentar. Gambarannya. Nih, rumus persamaan paling umumnya itu penduduk ya. Gini nih, bentar. Saya berdasarkan anu aja ya, cari cepet. Mana? Saya coba share screen, mana ya? Coba stop dulu. Sudah, Pak. Nggak bisa ya? Eh, Nih ya, kalian bisa menggunakan persamaan ini. Ini ada nih, pertumbuhan penduduk alami, ya, pertumbuhan penduduk non alami. Non alami ini maksudnya kalau migrasi ya, ada orang mungkin dari Jakarta pindah ke Banten itu dihitung biasanya. Nah, kalau pertumbuhan penduduk total itu seperti ini nanti, pertumbuhan penduduk total. Baru nanti kalian bisa ngitung laju pertumbuhan penduduknya berapa persen, persentasenya. Dalam persentase itu ini nanti nilai R-nya. Ini ya. Ini. Nah, nanti kalau untuk pertumbuhan penduduknya untuk 10 tahun itu adalah ada persamaannya lagi kok. Udah ada persamaan eksponensial atau persamaan diferensial juga bisa. Atau juga kalian bisa menggunakan yang paling umum itu biasanya diferensial sih, persamaan diferensial untuk pertumbuhan penduduk. Seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, kalau yang pertumbuhan 10 tahun itu nanti setelah kalian dapat menghitung pertumbuhan per tahunnya berapa ya, baru bisa nanti daripada kan kalau ngitung satu-satu tuh bisa juga. Kalau ngitung satu-satu maksud saya itu berarti gini. Kalian hitung nih untuk 2024 dapat nih kan awal pertumbuhan per awalnya, berarti kan 2024 itu berarti tahun ke nolnya berarti kan ya. Nah, 2025 itu tahun pertamanya. Nah, dihitung tuh dari persamaan persamaan dari penduduk yang awal tadi. Setelah dihitung itu baru kalian hitung lagi ke bawah sampai nambah 10 tahun nanti. Kalau kita kan sekarang kan udah 2025 kan, berarti kita nganggapnya ya 2025 itu nolnya ya. Nah, 1 tahunnya di 2026 nanti. Berarti 2024 itu sebagai acuannya, ya, acuan perhitungan kita aja. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak, terima kasih. Ya. Badri? Cukup Pak, mungkin yang lain. Yang lain apa? Bapak mau konsul tapi drainase. Ya boleh, nanti dulu. Yang PSDA dulu kita bahas. Ada lagi? Izin Pak, saya terakhir aja kali ya Pak. Kamu mau bahas apa? Saya masih bingung di debit rencana PSDA Pak. Titik sungainya tuh yang mana aja Pak? Mas, debit sungai yang mana maksudnya gimana nih? Kan kalau misalkan di drainase kan dia pakai
drainasenya tuh Pak, kalau di PSDA tuh gimana tuh Pak? Nyari debit rencananya tuh Pak? Oh. Mau presentasi. Kamu untuk drainase yang di drainase itu, kamu untuk menghitung apa? Debit salurannya, apa debit rencananya? Nah, kalau yang di PSDA ini, ya kalau debit kita nggak ada debit saluran, kita hanya punya satu debit, kita hanya punya satu debit, yaitu Ki rencana. Ki rencana inilah yang untuk Ki rencana ini nanti untuk menghitung berdasarkan jumlah penduduk. Seperti itu. Bedanya itu doang ya Pak sama drainase ya Pak? Iya, kalau drainase itu kan ada dua debit, debit saluran. Kita kan karena apa? Karena kan kita tahu nih existing kita, maksudnya bukan kita tahu, karena kan kita udah ada salurannya, makanya kita bisa mengetahui tampungan debit saluran itu berapa. Tapi kalau misalnya kita merencanakan dari awal ya, tanpa mengetahui debit existing, tanpa mengetahui ibaratnya nganggap kita anggap itu di daerah tersebut itu belum ada salurannya gitu loh. Belum ada salurannya. Nah, berarti kita nggak perlu menghitung debit saluran, berarti kita langsung merencanakan salurannya aja. Gitu. Sama. Jadi sama aja sama PSDA jatuhnya. Kalau PSDA itu kan memang nggak ada existingnya. Jadi mau nggak mau ya udah kita hitung debit rencananya aja yang kita hitung, debit existingnya nggak usah kita hitung. Existing itu kan apa namanya perencanaan yang sudah ada, kita lihat yang sudah dipasang gitu loh. Apa saya mikir dulu Pak. Udah. Gitu. Ada lagi yang lain? Ya, jadi kalian kalau untuk PSDA itu nggak ada debit existing, jadi langsung aja Ki rencananya. Nanti Ki rencana kalian ya kan Ki rencana itu kan berdasarkan luasan das ya. Nah, luasan das itu kan berdasarkan yang kalian dapat kemarin. Nah, hitunglah tuh debit totalnya itu berapa Ki rencana kalian. Baru nanti tuh dimasukin, dihitung apa namanya nanti yang domestiknya ya kebutuhan per hari per satu orang itu berapa dikalikan jumlah penduduk. Nah, kalian compare tuh nanti debit ya Ki rencana kalian compare sama kebutuhan domestik. Cukup nggak? Ya kalau nggak cukup berarti luasan lahannya perlu diperluas, itu aja. Pak izin Pak, boleh saya screen dulu nggak Pak? Boleh. Luasan poligon berarti kan kalau nggak cukup berarti kemungkinan kan luas poligon kalian kurang tuh. Nah, kalian perluas aja luasan poligonnya kan. Kalau kalian yang punya masih ada poligonnya ke atas itu masih ada apa namanya? Masih ada istilahnya masih ada catchment areanya lah. Kalau yang sebagian kan ada yang dipotong tuh, ngambil setengah aja. Yang debit rencana tuh yang kayak kemarin kan Pak, yang ini Pak, Q Iya. yang di sini pakai Nah, benar. Iya itu. Nah, saya kan mau nyari tadi bagaimana ya? TC-nya ya, TC-nya. Kan kalau TC kan dia pakai luas lebar drainase, lebar Luas salurannya ya. lebar jalan. Nah kalau PSDA itu nyarinya gimana Pak? Soalnya kan, bentar Pak, saya ke WA dulu. Oh, kalau kalau PSDA berarti kan panjang lebar saluran sungainya. Saya bagi gambar saya dulu bentar Pak. Dari titik bawah sampai titik teratas itu berapa sungainya? Lebar sungai. Berarti lebar sungai itu maksudnya berarti panjang sungai itu. Nah, panjang sungai ke belakang. Dari titik kalian, perencanaan bendungan kalian ke titik paling belakang kalian berapa lebarnya? Kan pengambilan lebar itu ada kemarin tuh kan ya, ada yang setengah dari lebar terlebar ya. Nah di sini kan saya ada sungainya Pak. Nah ini
panjangnya yang mana aja Pak? Dari sungai itulah, kalian ngambil sungai utamanya, bukan catchment. Itu kan das ya, daerah aliran sungai. Sungainya kalian tampilkan di situ juga untuk melihat sungainya tuh sampai mana. Oh, yang sungai utama kayak gini doang ya Pak? Untuk ngambil Iya, panjang itu. Tapi kalian cara ngambilnya, kalian bukan cara ngambil yang zigzag ngikutin sungainya. Kalian ngambil tarik lurus. Pernah seperti yang saya jelasin kalian, kamu nggak pernah merhatiin ya saya jelasin di depan ya. Waktu itu kan pernah saya jelasin tuh untuk ngambil garisnya itu seperti apa. Tapi untuk debit rencana tuh yang sungai utama ini ya Pak? Iya, yang sungai utama. Sungai utama kamu di mana ini? Ini kan dasnya ini. Sungai utamanya mana? Nah, dari sungai utama itu tarik belakang berapa panjangnya? Itu dapat TC-nya. Nah, kalau misalkan bisa kayak gini berarti gimana tuh Pak sungai utamanya? Titik kedua ya berarti ya? Sorry dipotong. Sungai utama kita tuh yang yang ada 2 tuh. Mana ini? Terus yang atas itu tuh, yang ada lonjakan punuk. Bukan itu bawahnya. Yang sungai utama 1 aja ambilnya, sungai terbesar aja dari titik bawah sampai titik atas. Atasnya Pak. Ini. Nah, bukan ya di situ. Nah, sungai utama kita di sana. Dari si titik yang mau kedua, dari situ ya ke sana tuh sungai Ya ambil aja dari titik bawah ini sampai titik ke atas tuh lebarnya berapa, panjangnya berapa. Oke. Tapi ngambil garis lurus ya, bukan ngikutin alur sungai ya. Baik Pak, berarti itu tarik garis lurusnya pakai ini Pak, pakai apa namanya? Nah, iya, measure. Oh iya pakai measure. Ya. Oke baik Pak. Ya. Kalau luas zona 1, zona 2 ini kanan kirinya seberapa tuh Pak? Buat nyari apa ya namanya? Nah, coba deh buka Lebar. bahan pembelajaran di hidrologi deh. Nanti kalau masih bingung boleh kita diskusi lagi, Pak. Kemana Pak? Coba kamu pelajari lagi bahan hidrologi sama PSDA yang saya jelasin di awal tuh. Di hidrologi itu ada juga saya jelasin kok bagaimana ngambil panjangnya itu seperti apa. Oke, baik Pak. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada. Udah, kalau nggak ada lagi PSDA, boleh kita ke Adel tadi, Adel. Iya Pak. Mau Ya, nanya ini doang sih Pak, apa yang saluran rekomendasinya kan? Gimana? Kemarin udah ngitung yang trapesium sama yang segi 4 kan, nah pakai rumus yang substitusi, terus yang trapesium ini dapat nilainya segini Pak untuk H, B sama W-nya. Nah kalau yang segi 4 dapatnya segini. Kira-kira lebih efisien pakai yang trapesium atau yang segi 4 ya Pak? Nah, sekarang kita nggak bisa lihat lebih efisien trapesium atau kalau ditanya lebih efisien, itu efisiennya yang trapesium karena dari segi konstruksinya itu lebih murah. Namun kan kita nggak bisa, kalau trapesium kan lebar atasnya lebih lebar kan. Iya. Nah kita lihat di sini dari segi lokasi kita, karena kan kita mungkin daerah kamu mungkin padat penduduk kan ya. Iya betul Pak. Berarti kan nggak kamu lihat dari lebar permukaannya aja memungkinkan nggak sama trapesium? Kayaknya kurang memungkinkan sih Pak. Nah, kalau nggak memungkinkan ya udah pakai yang persegi aja. Ya, Persegi aja. Oke, saya mau nanya itu dong sih Pak. Oke. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ada lagi? Jadi untuk pemilihan segi jenis trapesium atau enggaknya itu lihat segi lokasi kalian. Kalau seginya lokasinya memungkinkan ya udah nggak apa-apa kalian rekomendasikan itu. Tapi kalau tidak ya kecuali kalau memang saluran kalian di awalnya emang udah trapesium ya.
mungkin ada perubahan sedikit lebih lebar daripada awalnya, nggak apa-apa trapesium. Tapi kalau dari awalnya sudah persegi 4 ya, atau persegi 4, ya udah persegi 4 aja terus. Ada lagi? Saya, Pak. saya. Yaudah, Didi dulu, Dit. Ya, Tresna, kamu nanya apa? Untuk tinggi jagaan itu perlu dihitung juga atau tidak, Pak? Perlu, Untuk- karena kan kita ngitung tinggi H itu kan berdasarkan debit kan. Ya, Nah, berarti belum ada tinggi jagaan. itu buat di saluran aktual juga atau di saluran rekomendasi aja. Rekomendasi aja. Kalau aktualnya kan kita udah ngukur tingginya dari bawah sampai atas kan. Itu kan tinggi saluran existing itu kan udah termasuk tinggi debit sama tinggi jagaan. Iya, Pak. Itu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi yang untuk tinggi jagaan itu direkomendasi ya, Kak, di sistem saluran rekomendasi aja. Karena apa? Karena kita kan berdasarkan persamaan substitusi ya. Persamaan substitusi berarti kita itu emang nggak ngambil ukuran existingnya gitu loh. Kita memang ngitung sendiri dari awal. Berarti nggak tinggi H-nya itu baru berdasarkan tinggi debit, belum termasuk tinggi jagaan. Jadi perlu kita hitung tinggi jagaannya. Memang tingginya berapa Tresna kamu totalnya? Untuk nilai H-nya, Pak, H debitnya aja berapa? yang di rekomendasi atau yang Rekomendasi dong. Kalau H H yang di existing itu kan udah termasuk di jagaan, berarti H-nya cuma 1. Kita nggak tahu tuh debitnya berapa kan? yang direkomendasi kemarin 0,92. Tinggi H-nya. Ya. Jagaannya? Ya itu saya belum ngitung, makanya tadi saya nanya ke Bapak. Oh ya udah, hitung aja dulu. Oke, siap. Itu kan baru berdasarkan tinggi debit tuh. Ya. Tinggi aslinya berapa sekarang? Yang asli kemarin, bentar saya lupa, Pak. Ini saya nggak ngeliat Meka nih. Tadi Meka yang nge-share kalau nggak salah ya linknya. Mekanya mana? Oh ya udah. Berarti nggak perlu lagi. Oh ya udah. Kirain saya kamu nggak ada tadi, nggak kelihatan. Oh ya udah. Gimana Tresna? Tingginya kemarin 0,853. Oh ya udah. Nanti dihitung aja tuh berapa tuh tinggi jagaannya. Tinggi jagaan paling 0, berapa paling itu. Paling 1 meteran kamu tuh jadinya. Iya, Pak. Ada lagi? Tresna? Udah, Pak, itu aja. Oke. Ya, Bila boleh? Bapak, saya mau nanya. Kan saya Apa? baru udah mulai di ini ya, Pak, di yang debit. Aduh, berisik, Pak. Aduh, Pak. Di debit rencana. Nah, Mana? Mbak, ini Pak, nggak di laptop, saya di HP. Nah, gimana tuh saya mau? Kamu tanya apa? Saya cuma mau nanya ininya aja sih, Pak. Kan ada ini ya. Saya tuh areanya kan 3. Terus Ya. tuh elevasinya kan kalau buat yang debit rencana kan pakai yang klasifikasi drainase per zonanya gitu kan, Pak. Nah, elevasinya tuh pakai yang buat ngitung kemiringan atau elevasi si drainasenya itu, Pak? Yang untuk apa nih? Kamu ngitung? Buat debit rencana. Oh, kalau itu kemiringan. Berarti pakai elevasi yang dipakai kemiringan? Iya. Oh.
Oke, Pak. Kan kamu nanti dapat tuh kan kalau dari Google Earth Pro sih agak susah. Berarti kan kamu saran saya langsung ke lapangan kan, lihat elevasi di lapangan itu di dasar saluran itu berapa. Ya. Yang di hulu. Nah, yang di hilir berapa. Nanti itu dikurang dibagi sama panjang kan, dapat tuh S-nya kemungkinannya berapa. Nah, itu untuk menghitung di untuk menghitung apa namanya istilah itu debit rencana. Bukan debit rencana, debit existing. Kalau debit rencana itu I-nya itu I intensitas namanya. Oh iya. Intensitas hujan. Oke, Pak. Gitu. Bukan I kemiringan ya, yang di Ki sama dengan 027 CAI itu intensitas hujan atau R24. Oh. Sama kami aja lah. Udah, itu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya itu doang sih yang mau nanya. Oke, yang lain? Ya, Mutia, silakan. Ya, Raisa, silakan. Raisa? Raisa on mic, Raisa. Raisa nggak jadi? Bapak, Raisa katanya mau konsul Word, tapi mic-nya nggak bisa nyala. Gimana tuh jadinya? Minta bantu temannya boleh, silakan temannya mau share screen. Raisanya lewat apa? Mungkin HP apa gitu. Atau tampilin aja dulu share screen-nya biar saya lihat. Yang bagian mananya yang dikonsulin? Ya. Iya, aku mau nanya yang bagian ini, Pak. Ya, itu yang awalnya lokasi atasnya. Iya. Nah, kok ke atas? Bawah. Di bab 3. Bab 3. Nah, foto dokumentasi itu boleh kamu masukin ketika kamu menghitung debit apa namanya? Udah masuk ke kamu menganalisa saluran existing. Kalau yang analisa existing itu, Pak, yang bagian bab berapa kok kayak gitu, Pak? Bab 4. Bab 4 ya? Jadi bab 3 itu isinya ya, terkesa. Balik tadi bab 3 yang jelasin dari awal. Bab 3 itu isinya siapa yang udah ya? Tresna ya kemarin ya. Tresna itu kalau coba kamu lihat Tresna nanti ya. Bab 3 itu pertama lokasi. Lokasi kamu titiknya tuh di mana? Kamu tunjukin tuh pakai Google Map nanti. Kamu jelasin juga.
Oke. Jelasinnya dalam artian apa? Lokasinya secara spesifik. Kamu jelasinnya lokasi lokasi tinjauan itu di jalan apa ya? Jalannya aja, nama jalannya. Jalan apa? Kecamatan, desa, kelurahan, kecamatan. Secara spesifik ya, jalan, nama jalannya ya. Nah, setelah itu nanti di bawahnya baru masuk tuh analisa datanya. Analisa datanya itu apa? Analisa datanya itu diagram alir nih terakhir nanti. Ini kan kayak yang kamu bikin itu, yang kotak-kotak itu ada garisnya petunjuk tuh, itu namanya diagram alir. Diagram alir tuh terakhir. Nah, lokasi ya, analisa data itu apa? Ya, analisa data itu semua persamaan yang kamu gunakan di bab 4 nanti, di bab perhitungan, di bab 4, di perhitungan bab 4. Misalnya analisa data pertama, curah hujan rata-rata, persamaan kamu apa yang kamu gunakan. Setelah hujan rata-rata apa? Analisa frekuensi. Nah, persamaan analisa frekuensi itu metode apa aja yang menggunakan. Nah, analisa frekuensi itu metode apa aja itu nanti yang kamu masukin persamaan utamanya aja. Persamaan utamanya apa? Misalnya untuk nyari XT sama dengan apa? Ya, standar deviasi persamaannya apa gitu kan. Setelah itu analisa frekuensi itu nanti kan ada analisa frekuensi ada 4 tuh, nanti kamu jabarin satu-satu tuh. Gumbel bagaimana persamaannya, log person apa persamaannya ya, dan seterusnya. Setelah itu nanti baru kamu masuk ke uji kecocokan, uji distribusi, chi-square ya, Smirnov. Nah itu. Nah setelah itu baru lanjutin lagi ke bawahnya, menghitung nanti udah dapat itu kan, menghitung apa namanya? Menghitung intensitas ya, nilai TC dulu. Setelah TC baru persamaan TC-nya apa, yang persamaan TC yang kamu gunakan tuh apa saja ya. Setelah itu baru nanti masuk ke intensitas hujannya. Setelah intensitas hujan baru masuk di ki rencana. Setelah masuk ki rencana baru persamaan menghitung salurannya, seperti itu. Persamaan untuk hitung salurannya itu apa aja, persamaan lebar kali panjangnya apa gitu-gitu ya. Luasan area, persamaan luasan areanya berapa, itu kan namanya analisa hidrolika ya. Itu. Oh, oke Pak. Berarti ini ya yang dari subbab-subbabnya ini Iya. sudah benar. Subbab-subbabnya ini perbaikin aja lagi. Salah nih tahapan berarti nanti tuh metode penelitian 1 ya, lokasi. 2 bab 3 itu 1 lokasi, 2 itu analisa data, 3 baru tuh diagram alirnya. Oke. Analisa data itu tadi persamaan yang kamu gunakan di bab 4 itu apa saja. Itu yang kamu jabarin di Metopen. Jadi nanti di bab 4-nya itu kamu persamaannya nggak masuk lagi, langsung aja ke analisa datanya. Kalau nggak kalau saran saya sih tampilin 1 ya, tampilin 1 percontohan. Nanti tabelnya kamu tampilin tabelnya, nanti dari tabel tuh di bawahnya kamu bikin sumber hasil perhitungan tahun 2000 berapa. Gitu. Ini kamu kebalik nih. Waktu penelitian kebalik. Itu kebalik tempat. Iya. Ini saya benerin Pak. Oke. Atau tanya temennya yang udah tuh, kalau nggak salah Tresna, rombongan Tresna sama Maika tuh udah kalau nggak salah dia. Udah pernah saya jelasin juga ke mereka. Oke Pak. Oke ya. Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau bisa saling bantu ya. Pak, saya mau konsolidasi juga Pak. Ya boleh, silakan. Di sini kan saya nggak ngedesain ulang Pak, tapi debitnya gede banget Pak. Nah, per debit yang gede banget nggak didesain ulang gimana caranya itu? Bentar. Saya scan dulu Pak. Nggak ada rekomendasi tapi debitnya besar. Maksudnya gimana? Bukan dari situnya Pak. Nah, Jadi? Kata Bapak kan diubah jadi meter ya.
Ini gede banget Pak, Mana meter? 95.000 untuk debit Q, untuk debit existingnya sekian. Tapi ini semua diterima Pak karena debit existing saya udah lebih besar. Nah, bentar. Kok kamu gede banget? Bentar. Nah itu, ini got apa air bah Pak? Saya bingung Pak. Nah gedenya tuh, ini dimasukin nggak sih Pak? Nih air rumah Pak. Bentar. Gede banget kan? Aduh. Kamu yang maksud saya yang untuk masukin itu kalau kamu ngitung di kecepatannya, kalau untuk ngitung Q-nya nggak usah dikonversi. Kan saya bilang kemarin. Nggak usah dikonversi jadi kilometer ya. Coba tanya, kamu konsultasi sama Tresna nanti. Tresna atau sama Badri. Tresna, Badri masih ada di sini nggak? Masih Pak. Nah, nanti tahap sini kalian tolong jelasin ya sama Noval ya. Saya minta tolong. Ya boleh Pak. Oh, ya. Itu Pak ya, nanti minta tolong sama Tresna. Saya udah bilang tuh sama Tresna sama Badri. Atau sama Meka, satu lagi tuh Meka. Meka mana di sini? Ada Meka nggak? Nah, habis ini ntar kamu jelasin ya. Ya, kalian diskusi. Oke. Jadi enggak yang di Q-nya itu tetap kilometer karena kan satuannya emang Q itu di Q itu emang udah kilometer karena udah ada koefisien pengubahnya yaitu 0,278 itu. Nah, kalau untuk menyesuaikan satuannya itu saya bilang kemarin, kenapa saya bilang satuannya disesuaikan ketika kamu menghitung V ya, kecepatan V. Berarti V pun luas areanya yang kamu gunakan yang mana? Berarti luasan area luas area saluran kamu. Luas area saluran kamu. Di Q-nya itu tetap kilometer, bukan meter. Di existingnya juga kilometer Pak. Existingnya enggak kilometer, yang di debit salurannya itu berapa tuh? Luas saluran kamu berapa? Luas total salurannya. Luas itu berarti area ya. Luas area saluran kamu berapa? 10.000 meter Pak. Salurannya doang 984 Pak. Berapa? 984 meter kubik. Bukan. Kamu kan udah ngukur nggak? Kamu ada ngukur nggak saluran di lapangan kamu? Ngukur Pak. Nah, luasnya berapa saluran kamu? Panjang kali lebar kali tinggi. Oh, kali tinggi juga. Tinggal kali tinggi Pak. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar lagi. Panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi. Itu kan nanti tuh dapat dari persamaan arealnya itu, persamaan areal tuh, oh ya panjang kali lebar. Dapat tuh luas area lebarnya tuh kan panjang kali lebar tuh. Panjang kali lebar lagi kebalik saya. Lebar kali tinggi itu kan dapat tuh. Nah, itu kamu areal. Jadi kan luas areal tuh berapa meter persegi tuh nanti. Itu dihitung ke kecepatan. Nah, yang itu saya bilang, yang luasan itu maksud saya, yang kamu konversi kalau kamu makainya apa, nanti dirubah kalau misalnya kilometer rubah ke meter, kalau sentimeter rubah ke meter, buat nyamain masukin ke perhitungan kecepatannya. Kan kecepatan kan satuannya meter per second kan, biar kita sama semua. Jadi R-nya jari-jari hidrolisnya meter ya. I-nya juga meter kemiringannya gitu. Gitu ya. Nanti coba deh kamu coba diskusi sama Tresna sama Maika. Oke Pak. Oke. Itu jadi kalau yang untuk ngitung Q-nya itu tetap kilometer ya, kilometer persegi, bukan meter.
Kan karena Ki itu kan ada 2 aja tuh. 0,000278 itu hektar ya, 0,278 itu kilometer persegi. Satuan pengaliannya tetap CIA ya. Limpasan ya, intensitas hujan dikali luas area. Gitu. Ada lagi? Yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya izin pamit ya. Bapak sebentar. Iya, Badri, apa? Silakan. Tadi yang panjang sungai, Pak. Saya tunjukin di ArcGIS ya, Pak. Sebentar. Ya, boleh. Muncul nggak? Jadi, Alhamdulillah panjangin aja kan, Pak? Garis lurus atau bagaimana? Iya, garis lurus, tapi panjangnya itu kalau nggak salah tuh 3/4 total, panjang total kalau nggak salah. Coba cek di materi hidrologi. Oh, berarti 3/4 berarti mungkin dari sini sampai sini aja mungkin gitu, Pak. Perkiraan. Iya, perkiraan. Atau kamu totalnya itu panjangnya berapa tuh? Misalnya 10 meter, 3/4-nya berapa? Kalau nggak salah ya, coba lihat di hidrologi deh. Oh, ya. Baik, Pak. Itu kan untuk mencari kemiringan lereng kan? Iya, Pak. Nah, iya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Lebarnya juga sama tuh. Lebarnya titik terlebar dari hulu itu berapa ya? Titik terlebar dari hulu. Nah, titik terlebar itu diambil nanti. Itu. Baik, Ada lagi? Pak. Cukup, Pak, dari saya. Terima kasih. Oke. Yang lain? Udah cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi saya mohon izin pamit ya. Silakan kalau Anda mau diskusi lagi silakan dilanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk selanjutnya nanti kabarin aja kapan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.